Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh disadarkan bahwa kami diciptakan oleh Allah. Dan terus diciptakan sesuai dengan Kristus. Dalam Kristus, oleh Kristus. Untuk kami ya Bapa untuk membiarkan diri diciptakan serupa dengan Yesus. Sekarang juga. Masa prapaskah ini izinkan kami. Supaya kami mengizinkan Tuhan membentuk diri kami seperti yang Ia kehendaki. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya ingin mengajak Anda untuk lebih melihat bacaan pertama, kedua, dan ketiga hari ini dalam perspektif yang mungkin sedikit agak berbeda. Yang bersifat formatif, yang bersifat pendidikan, yang bersifat pembinaan. Pertama dikatakan bahwa Injil bab 3 ayat 16, Tuhan sangat mencintai kita, manusia. Sangat sungguh-sungguh mencintai. God is really crazy for us. Artinya seorang yang sungguh gila, meskipun kita berdosa. Dalam keadaan apapun, dia sangat mencintai kita. Itu yang pertama. Dan itu harus kita pegang. Cintanya nggak akan berakhir. Cintanya nggak, artinya abadi, kekal. Ya. Dan cintanya sungguh-sungguh luar biasa. Nah itu maka kita lihat dalam bacaan kedua hari ini bahwa Tuhan menciptakan kita. Saya baca sebentar, karena ini menarik sekali. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menciptakan kita, mengasihi kita, sampai sekarang terus-menerus dan terus-menerus menciptakan kita. Tidak hanya ciptaan selesai, tidak, tapi menciptakan kita dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Maka Ia mau supaya kita hidup di dalam ciptaan itu. Artinya kita mengizinkan Dia, kita meminta Dia, kita memohon kepadanya. Kita biarkan diri kita dibentuk, diciptakan oleh Allah secitra, segambar dengan Allah. Jadi masa prapaskah ini adalah bukan hanya bahwa kita tidak atau pantang puasa mati raga. Mungkin itu benar. Kita mengurangi makan kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Itu benar, nggak salah. Tetapi lebih daripada itu, mintalah, izinkanlah Tuhan membentuk diri kita secitra, segambar dengan Allah. Kita ini adalah workmanship, karya ciptaan Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan citra putranya Yesus. Maka Yesus menjadi apa? Menjadi, kalau ukur, Yesus menjadi katakanlah skor inti dari segala bentukan diri kita. Yesus menjadi apa? Menurut saya menjadi pembebas, penyelamat, penebus. Ya, dia membentuk diri kita seperti dirinya sendiri. Maka disitulah kita terlibat dalam pergaulan dialog dengan Yesus. Ya, kita tidak cukup hanya berdevosi, kita tidak cukup hanya ke gereja, tidak cukup hanya ekaristi. Benar, itu benar, seluruhnya benar. Tapi itu adalah suatu relasi subjek dengan objek, seperti seolah-olah Yesus itu objek. Ya, itu benar juga. Objek penyembahan kita, objek pujian kita, itu benar. Tapi harus menjadi subjek bagiku. Yesus adalah subjek dialog. Pergulatan batinku, perjuanganku, aku belum sempurna. Maka dalam bacaan kedua itu, Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan ketika justru kita dalam berdosa. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena hebatan kita, tapi Tuhan yang membentuk kita. Tuhan seperti patung gitu loh, seperti patung yang dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan cipta daya ciptaku. Ku bentuk, bukan seperti yang ku kehendaki. Jadi inilah saya kira perjuangan dan pergulatan kita di dalam hidup ini. Izinkanlah Tuhan membentuk diri kita. Dengan pengalaman, tentu saja dengan pengalaman kita yang konkret ya. Jadi jangan kita berimajinasi harus seperti apa. Yang konkret ini, yang the real self of me.
perjuangan, pergulatan kita, diri kita dengan segala kesulitan kita. Nah, disitulah kita ajak Yesus untuk menjadi bagian dari hidupku. Ajak Yesus untuk membentuk aku memecah-mecah dan mematah segala bangunan patung yang ku diciptakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kira ini perjuangan dan pergulatan kita seumur hidup, tetapi izinkanlah sekali lagi supaya kita dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ditata seperti carving, seperti seorang pelukis, seperti seorang pematah yang melukis tubuh kita sesuai dengan citra image of God. Bersediakah Anda dipatah, dicecah, dipahat oleh Tuhan? Bukan kehendakku, bukan keinginanku, dan Tuhan sudah memberikan itu kepada dia supaya kita berbuat baik. Dikatakan dalam surat Paulus kepada umat Efesus tadi, mempersiapkan diri untuk selalu berbuat baik, mendengarkan suara hati kita untuk berbuat baik apapun, dan itu kita menjadi kekuatan kita, pekerjaan kita, hidup kita. Bila ada dorongan yang tidak baik, singkirkan. Minta Tuhan untuk menyingkirkan segala itu. Tetapi selalu berbuat baik. Dan Ia mau kita masuk dalam proses pembentukan, carving, ditata, dibentuk. Seperti yang Dia kehendaki. Tuhan, terima kasih. Kau mengizinkan kami. Karena Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami. Kita dibentuk dalam Yesus, oleh Yesus bersama Yesus. Oleh Yesus bersama Yesus dengan Yesus. Tuhan berkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.